Oke, jadi pertama-tama yang harus kita sampaikan agar masyarakat mengetahui yang sejelas-jelasnya dan tidak dibodohi oleh pengakuan-pengakuan sepihak dari saudara Junaidi yang ada di sana. Oke, saya akan membuat satu kronologi dulu agar teman-teman semua yang ada di Indonesia saat ini dari Sabang sampai Merauke menonton ini mengetahui bagaimana runtutan peristiwa ini sehingga akhirnya terjadi dualisme di dalam kepengurusan Perkumpulan Advokaten Indonesia. Jadi, saya ditunjuk menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Advokaten Indonesia itu sejak 23 April 2025. Di mana saya ditunjuk sebagai Sekjen berdasarkan SK yang diberikan langsung oleh saudara Junaidi kepada saya di atas panggung di acara halal bihalal yang diselenggarakan di Bandung. Nah, ketika itu saat saya menjabat sebagai Sekjen, banyak pengaduan dari anggota yang bermunculan yang masuk kepada saya sebagai seorang Sekjen di sini gitu. Nah, pada saat saya mendengarkan pengaduan, mulai dari banyak orang yang mengatakan bahwa saudara Junaidi diduga ya kerap meminta-minta uang kepada para anggota, mulai dari uang 500 ribuan, mulai dari uang sejutaan hingga puluhan juta, yang tujuannya dengan alasan berbeda-beda atau beragam. Oke, lalu setelah saya mendapatkan informasi itu, akhirnya karena saya sudah ditunjuk menjadi Sekjen di Perkumpulan Advokaten Indonesia, maka saya harus membuat agar Perkumpulan Advokaten Indonesia ini memiliki marwah, memiliki martabat yang baik, agar ketua umum daripada PAI ini pun tidak dicelah atau dicemooh oleh para anggota. Sehingga yang saya lakukan untuk saudara Junaidi adalah saya memberikan uang yang cukup besar kepada saudara Junaidi. Uang yang pernah saya transferkan ke saudara Junaidi, saya penuhi kebutuhan daripada saudara Junaidi. Mulai dari, nah ini itu transfernya. Ini adalah semua bukti transfer yang pernah saya berikan kepada Junaidi di rekening beliau. Ini nilai berapa nih? Oh, ini mulai dari 10 juta, lalu ada uang 18 juta. Ini adalah uang yang pernah saya transfer ke saudara Junaidi, 2 juta, hingga ada lagi berapa nih? 12 juta. Pokoknya total yang saya pernah berikan kepada saudara Junaidi, totalnya bisa mencapai kurang lebih berkisar di angka 500 jutaan. Bersama dengan, itu termasuk dengan mobil yang saya berikan kepada saudara Junaidi. Bahkan saya pernah mentransfer uang 66 juta kepada saudara Junaidi. Jadi bukan uang kecil. Saya pernah sampaikan, saya pernah berikan kepada saudara Junaidi pada saat itu sebagai ketua umum. Dia selaku ketua umum di Perkumpulan Advokaten Indonesia. Oke. Niatan baik saya itu bertujuan agar saudara Junaidi tidak dicelah oleh anggota, karena ketua umum harus punya marwah. Ketua umum harus terlihat baik di mata anggota, tidak meminta-minta kepada anggota. Itulah harapan saya sebagai seorang Sekjen dari Perkumpulan Advokaten Indonesia ini. Nah, tidak lama berselang, ada banyak sekali pengaduan kembali kepada saya. Ternyata setelah saya memberikan sejumlah uang kepada saudara Junaidi, ternyata saudara Junaidi masih mengulangi perbuatannya dengan meminta, mengeluh kepada anggota-anggota, mulai dari uang-uang yang cukup kecil nominalnya menurut saya. Bahkan uang 100.000 rupiah pun beliau minta dari anggota. Ini menurut pengakuan daripada anggota Perkumpulan Advokaten Indonesia. Karena kejadian itu pula, hingga pada akhirnya saya menyatakan diri untuk mundur dari Perkumpulan Advokaten Indonesia. Dan saya punya rekaman CCTV, saya sudah persiapkan semuanya.
Lalu ketika itu saya menyatakan mundur, ternyata saya ditahan oleh saudara Junaidi. Saudara Junaidi menyampaikan kepada saya untuk tidak mundur dari Perkumpulan Advokat Indonesia. Dengan matanya yang berkaca-kaca, tepat duduk di ruang tamu rumah saya. CCTV sedang menyorot pada saat itu. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya saya menyampaikan keluh kesah saya. Saya bilang sama beliau agar saya ingin tetap di PAI dengan catatan ketua umum daripada Perkumpulan Advokat Indonesia bukan yang bernama Junaidi atau Sultan Junaidi. Saya sampaikan kepada beliau, saya tetap mau ke PAI asal ketua umumnya bukan Anda. Saya sampaikan. Dan ternyata hal itu disetujui oleh beliau. Oke, dia sampaikan kepada saya bahwa benar dia menyetujui untuk mundur sebagai ketua umum. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah screenshot percakapan WA, percakapan langsung, bahkan ada rekaman pembicaraan daripada saudara Junaidi yang menyatakan untuk segera melakukan perubahan. Nah, pada saat itu akhirnya muncul kesepakatan antara saya dengan Junaidi untuk menunjuk ketua umumnya Rey Utami, istri saya, sebagai ketua umum. Oke? Lalu pada saat itu saya tanyakan kepada saudara Junaidi, apa yang kira-kira saudara Junaidi inginkan dari saya kalau memang ketua umumnya Rey Utami. Lalu saudara Junaidi menyampaikan dia sedang butuh 1 unit mobil Harrier pada saat itu. Langsung saya belikan. Saya membelikan saudara Junaidi 1 unit mobil Harrier secara cash. Oke? Dan mobil tersebut diterima akhirnya oleh beliau. Nah, singkat cerita, beliau menyerahkan semua akte pendirian, ini akte pendiriannya, beserta dengan SK Kemenkumham. Pada saat itu masih Kemenkumham namanya, untuk dilakukan perubahan terhadap akte tersebut tanpa melalui musyawarah nasional ataupun musyawarah nasional luar biasa. Akan tetapi, dia juga menyampaikan kepada saya, memberikan saya sejumlah tanda tangan. Pada saat itu tanda tangan Rakernas di Semarang. Dia suruh saya untuk gunakan tanda tangan tersebut diedit untuk mendaftarkan perubahan akte tersebut. Oke. Tapi karena saya orang hukum, saya adalah orang yang taat terhadap hukum, saya tidak mau melakukan satu perbuatan yang nanti ujung-ujungnya bisa mencelakakan saya. Akhirnya pada saat itu saya menghubungi para pendiri yang terdaftar di dalam SK Kemenkumham yang pertama. Ada Junaidi, ada Reandi Kalito, ada Edi Utama, ada Hasan Sutisna. Ketiga-tiganya ini saya hubungi. Jadi Reandi Kalito, Edi Utama, dan Hasan Sutisna saya hubungi satu persatu. Saya minta kesepakatan mereka untuk ikut menyetujui perubahan daripada Perkumpulan Advokat Indonesia, akte pendiriannya. Alangkah mengejutkan ketika saya bertemu dengan 3 orang tersebut. Ternyata mereka mengaku bahwa saudara Junaidi telah diberhentikan sebagai ketua umum Perkumpulan Advokat Indonesia. Ini ada suratnya. Ini adalah surat keputusan Dewan Pendiri Perkumpulan Advokat Indonesia yang tertanggal pada 21 April 2025. Oke, di mana akhirnya para pendiri memberikan surat tersebut kepada saya. Di sini poinnya adalah memerintahkan agar mengeluarkan saudara Junaidi SSY dari posisinya sebagai Dewan Pendiri. Yang kedua, memerintahkan Badan Pengurus Pusat BPP untuk memberhentikan saudara Junaidi SSY dari posisinya sebagai Ketua Umum melalui rapat pengurus BPP. Jadi rekomendasi untuk melakukan rapat pemberhentian terhadap Junaidi itu datang dari Dewan Pendiri. Maka daripada itu, kalau kita lihat SK Kemenkumham terdiri dari 4 orang. 3 orang menyatakan saudara Junaidi diberhentikan. Maka menurut saya ini quorum. Sehingga karena saya adalah orang yang taat hukum, saya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Dewan Pendiri. Sehingga kami melakukan rapat Dewan Pendiri dan rapat pengurus Badan Pimpinan Pusat. Ini dia hasil keputusan rapatnya. Oke.
di mana hasil keputusan rapat tersebut menyatakan bahwa ada pertimbangan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 SK Kemenkumham tersebut berlaku. Tetapi ketika di tahun 2022 SK Kemenkumham tersebut tidak didaftarkan kembali, tidak dilakukan perubahan terhadap akte pendiriannya. Artinya status SK Kemenkumham tersebut kadaluarsa. SK Kemenkumham tersebut tidak lagi berlaku kepengurusannya karena jelas dalam ketentuan anggaran dasar bahwa ketua umum hanya dapat menjabat selama 5 tahun. Kalau mau terpilih lagi maka harus dilakukan musyawarah nasional ke Bali. Nah, ternyata mereka melakukan musyawarah nasional di Bali. Pada saat itu tanggal 19 dan tanggal 20 Agustus tahun 2022. Akan tetapi di dalam di dalam Munas tersebut terpilihlah Junaidi sebagai ketua umum kembali dan seorang sekjen bernama Oking Ganda Miharja. Nah, setelah mereka dua terpilih, bukannya mereka melakukan perubahan terhadap akte pendirian, justru Junaidi melakukan pemberhentian sepihak terhadap sekjen. Dan dia gonta-ganti sekjen setelah itu. Dia memilih orang lain bernama Tommy Tri Yunanto. Saudara Tommy Tri Yunanto, rekan kita di sana untuk menjadi sekjen. Kebetulan teman baik beliau sekjen saat ini. Oke. Lalu setelah dipilih Tommy Tri Yunanto, dia mengulangi lagi perbuatannya dengan cara memilih saya sebagai sekjen pada saat itu. Juga secara sepihak tanpa persetujuan daripada Tommy Tri Yunanto. Nah, atas pertimbangan itu, anggota akhirnya membuatlah yang namanya mosi tidak percaya. Oke? Muncul yang namanya mosi tidak percaya dari anggota. Apa sih mosi tidak percaya itu? Mosi tidak percaya adalah seluruh anggota sepakat menyatakan ketidakpercayaannya terhadap saudara Junaidi. Poin-poinnya akan saya bacakan. Yang pertama adalah ketidakpercayaannya bahwa sejak musyawarah nasional kedua pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2022 yang diselenggarakan di Bali telah memutuskan dan menetapkan saudara Junaidi dan saudara Oking Ganda Miharja sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal BPP Perkumpulan Advokat Indonesia. Akan tetapi justru saudara Junaidi dianggap tidak melaksanakan amanat musyawarah nasional kedua dengan memberhentikan saudara Oking Ganda Miharja dan tidak melakukan pendaftaran pengurus baru ke dalam sistem administrasi hukum umum. Lalu bahwa setelah musyawarah nasional kedua terlaksana dengan baik, justru hingga saat ini saudara Junaidi telah melakukan pergantian sekjen sebanyak 2 kali dan tidak didaftarkan juga ke dalam sistem AHU di Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa saudara Junaidi kerap melakukan pengambilan keputusan sepihak tanpa melibatkan pengurus dan anggota. Bahwa saudara Junaidi tidak melaksanakan amanat organisasi secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, saya harap teman-teman boleh mendengar dengan baik bahwa saudara Junaidi diduga telah melakukan perbuatan yang tercela. Di antaranya, A. Saudara Junaidi kerap meminta-minta uang kepada anggota. Saudara Junaidi meminjam uang kepada Ketua Badan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung dengan menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan, akan tetapi belum melakukan pengembalian. Saudara Junaidi diduga telah melakukan perbuatan menerima sejumlah uang yang bertujuan untuk kepentingan sumpah calon advokat. Akan tetapi calon advokat yang dimaksud tidak kunjung disumpah dan uang yang dimaksud tidak dikembalikan. Bahwa yang bersangkutan diduga kerap menerima sejumlah uang secara langsung untuk kepentingan perpanjangan kartu tanda pengenal advokat dari sejumlah anggota, akan tetapi kartu tanda pengenal advokat yang dimaksud belum dicetak atau belum diserahkan. Bahwa saudara Junaidi saat berkunjung ke Provinsi Lampung, saat ia bersama anggota pergi ke tempat karaoke, terlihat dengan jelas disaksikan oleh para anggota saudara Junaidi bersama dengan seorang wanita penghibur yang bukan istrinya berpeluk-pelukan, disaksikan oleh para anggota.
bahwa hingga saat ini tidak ada transparansi mengenai keuangan Badan Pengurus Pusat yang telah dihimpun sejak tahun 2017 hingga saat ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami meminta agar Dewan atau Badan Pendiri dan Badan Pimpinan Pusat untuk segera: 1. Mengeluarkan Saudara Junaidi SSY dari Dewan Pendiri atau Badan Pendiri Perkumpulan Advokaten Indonesia berdasarkan pasal 6 huruf D pada Akte Perkumpulan Advokaten Indonesia nomor 13 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Poppy S. Intansari SH MKM. Melakukan perubahan struktur kepengurusan pusat dan melakukan perubahan terhadap Akte Pendirian Perkumpulan Advokaten Indonesia nomor 13 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Poppy S. Intansari SH MKM. Memberhentikan Saudara Junaidi SSY dari seluruh kepengurusan Perkumpulan Advokaten Indonesia. Jadi poin-poinnya adalah ini mosi tidak percaya yang sudah ditandatangani oleh hampir seluruh anggota. Semua adalah tanda tangan asli, bahkan kita punya fotonya satu persatu. Seluruh anggota tidak percaya dengan yang namanya Junaidi alias Sultan Junaidi. Ini cukup tebal sekali. Oke, lengkap. Sehingga atas dasar ini pula, atas dasar mosi tidak percaya, muncullah gerakan untuk mengganti Ketua Umum Sultan Junaidi. Bahkan diperkuat dengan pernyataan sikap para anggota setebal ini. Intinya anggota yang nggak percaya sama Sultan Junaidi alias Junaidi. Hingga pada akhirnya setelah kita melakukan keputusan rapat Dewan Pendiri dan Badan Pimpinan Pusat Kepengurusan, dihasilkanlah keputusan Junaidi diberhentikan sebagai Ketua Umum dan mengangkat kepengurusan yang baru. Di antaranya Rai Utami Esos SH sebagai Ketua Umum, Dodi Haribowo SH MH sebagai Wakil Ketua Umum, Surya Hamdani SE SH MH sebagai Sekretaris, Saudara Rangga sebagai Wakil Sekretaris, Christopher Angga Sastra sebagai Bendahara, dan saya Pablo Putra Benua sebagai pengawas. Itulah kepengurusan yang harusnya sah berdasarkan akte yang dibuat oleh Saudara Notaris Sarawati. Ini dia. Oke, dan telah didaftarkan ahunya di dalam Sistem Administrasi Umum Hukum Kementerian Hukum. Dirjen Ahu. Jadi sudah jelas. Dan kalau menurut mereka seakan-akan kita membuat salinan akte tersebut atau membuat minuta, membuat akte tersebut berdasarkan munas, berdasarkan musyawarah nasional luar biasa, justru itu adalah kekeliruan yang besar. Karena judul daripada akte tersebut adalah pernyataan keputusan rapat Dewan Pendiri bersama pengurus Badan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokaten Indonesia. Dan saya sudah bolak-balik akte tersebut 1000 kali, nggak ada kata-kata musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa di dalam komparasi akte tersebut. Sehingga akte tersebut dibuat ya berdasarkan rapat Dewan Pendiri bersama dengan pengurus Badan Pimpinan Pusat. Clear. Maka akte kita sah. Maka yang kita daftarkan juga di Kementerian Hukum Republik Indonesia ya juga sah. Nah, bagaikan petir di siang bolong, ujub-ujub ternyata Saudara Junaidi melakukan perubahan kembali terhadap akte yang sudah kami terbitkan. Oke, ke dalam lalu mereka daftarkan ke dalam Kementerian Hukum di Sistem Administrasi Hukum Umum melalui seorang notaris di Magelang bernama Elisa Surya Triardini MKM. Oke, di Magelang. Itu didaftarkan di dalam Kementerian Hukum. Kami mau tahu dasar daripada akte tersebut dibuat, apa dasarnya? Kok bisa tiba-tiba mereka ujuk-ujuk datang melakukan pendaftaran terhadap akte tersebut tanpa dasar akte yang jelas. Akte yang jelas ada di kami. Bagaimana caranya? Justru jangan maling teriak maling. Saya ingatkan kepada Saudara Junaidi untuk tidak maling teriak maling. Oke? Jangan Anda seakan-akan diri Anda adalah korban,
Karena yang sesungguhnya adalah begitu banyak saat ini para advokat yang tergabung di dalam perkumpulan advokatan Indonesia menjadi korban daripada Anda. Oke, termasuk Pak Imamora. Mana Pak Imamora? Ya, termasuk Pak Imamora. Pak Imamora ini sudah menyerahkan uang perpanjangan KTA ya Pak ya? Sudah. Tapi tidak pernah menerima KTA. Alhamdulillah sampai detik ini nggak nerima, malah nomor saya diblok. Nomor Bapak diblok. Bapak serahkan uang, tapi nomor Bapak diblok. Diblok oleh sekjennya. Oleh Tapi sekjennya. menurut sekjen uangnya itu sudah diserahkan kepada ketum. Oke, menurut ketua BPW ya? Atau sekjennya? Sekjennya. Sekjennya. Oke. Berarti saat ini Bapak belum pernah pegang KTA dari hasil perpanjangan Bapak? Sama sekali belum pernah. Sudah pernah Bapak minta? Sudah beberapa kali, tapi jawabannya adalah uangnya udah di ketum dan dia nggak berani untuk lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak. Itulah sebenarnya bagian daripada keluh kesah. Kalau kita mau keluarkan banyak, mulai dari banyak sekali anggota-anggota seperti tadi yang saya tunjukkan bukti transfer. Saya pernah mentransfer. Bahkan saat ini ada pengacara atau advokat atau anggota kita di Lampung juga dimintain uang. Di Lampung ada salah satu anggota menyerahkan uang 15 juta untuk sumpah, sampai hari ini belum disumpah. Di Lampung, di Bekasi juga ada Ranto ya, Pak Ranto ya. Pak Ranto juga sama, sudah menyerahkan uang tapi sampai hari ini belum disumpah. Sehingga menurut kami Junaidi gagal mengembangkan organisasi advokat tersebut. Harusnya organisasi advokat bisa menjadi contoh sebagai penegak hukum, tidak melanggar hukum dan melaksanakan sebagaimana fungsi daripada organisasi advokat dengan baik. Tapi justru saudara Junaidi menyalahgunakan organisasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Sehingga satu persatu akan kami keluarkan nantinya dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum.